Saudara yang terkasih, selamat sore berkat dalam. Sore berkat dalam. Kalau sekarang kita benar-benar mulai mau konsel pada sore petang hari ini. Sebelum kita menerima sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Bambang, mari kita angkat pujian. Pujiannya yang seperti tadi. Tes dicoba cek ya, oke. Kasih yang mempersatukannya. Hari ini 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku sambil menunjuk-nunjuk ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita persilakan, persilakan duduk. Benar, pada sore petang hari ini kita telah disatukan Tuhan. Ini bukanlah suatu kebetulan, namun Tuhan menggerakkan hati kita. Roh Kudus menggerakkan kita untuk senantiasa berkumpul seperti ini, berkomunitas, saling mengenal, saling mendekatkan ke persaudaraan, semakin melekat kepada saudara-saudara kita. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menghadap kepada Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita hening sejenak untuk merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami menaikkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga, atas rahmat-Mu, berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Boleh kami alami, boleh kami nikmati pada petang hari ini. Hari ini, saat ini kami merasakan sukacita Tuhan, karena kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang lama sudah lama kami tidak berjumpa, dan pada saat ini Tuhan, kerinduan kami sudah terobati karena saudara kami yang jauh dari Surabaya, dari Solo, Pak Bambang dan adik-adik dari Pak Bambang bersama kami di tempat ini untuk saling menyapa dan saling memberikan kasih yang berasal dari Engkau. Bapak yang makasih, utusan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua agar pertemuan konsel pada sore petang hari ini Tuhan biarlah berjalan dengan baik dan lancar, dan kami bersyukur atas perjalanan yang boleh kami alami hingga sampai di tempat ini dengan selamat dan boleh kami berkumpul bersama-sama. Ini bukanlah suatu kebetulan Tuhan, ini karena karya-karya Roh Kudus, karya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, memberikan semangat kami untuk selalu bersatu, berkumpul dan bersama-sama saling membagi kasih, saling membagi pengalaman iman tentang Engkau Tuhan. Dan biarlah pada malam petang hari ini kami mau angkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami penuh
agar pada sore petang hari ini sabdamu yang boleh akan kami dengar saat ini Tuhan, biarlah mengalir di dalam hati kami, dan kami renungkan di dalam hati kami, untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi Pak Bambang yang akan menyampaikan sabdamu pada petang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu secara khusus juga memberkati Pak Bambang, berkati lidah, hati dan pikirannya Tuhan, agar apa yang disampaikan pada petang hari ini benar-benar berasal dari Engkau, dan sabdamu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan bagi kaki kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Pak Bambang. Ibu-ibu yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, pertama-tama saya minta maaf, sekali lagi maaf, saya terlambat datangnya. Tidak apa-apa ya. Baik, hari ini adalah mungkin tahun ketiga atau keempat saya bertatap muka dengan Anda semua. Itu merupakan suatu kerinduan bagi saya. Saya seringkali ngebel, Bu, kapan mau PD kita ketemu bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ibu waktu itu membantu di Kebun Harum ya Pak ya, itu ada kesibukan, ya udah nanti kalau waktunya itu luang kita bersama-sama bisa ketemu, kapan terserah, harinya apa, nanti saudara-saudara saya calling untuk datang ke sini. Sekali lagi terima kasih, berkah dalam. Bapak Ibu, saya tadi dijemput oleh Bu Yanti, saya berhenti, saya sudah lupa. 3 tahun tidak ke sini, saya lupa. Ke gereja pun jalannya saya lupa. Jadi saya dijemput sampai di sini. Terima kasih pada Bu Yanti. Ya, terima kasih Bu yang telah memberikan tempat ini kepada kita sehingga kita bisa bertemu di sini. Dan itu adalah suatu tanggapan yang bagus sekali untuk kita semua. Dan lain kali kalau misalnya sudah slow semua, nanti bisa dilakukan di rumah saya di Solo. Setuju? Ya, kita nanti di sana gantian. Bapak Ibu, hari ini adalah firman-Nya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ini diambil dari Matius 4, 18 sampai 22. Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita tetap semangat, walaupun kita sudah sepuh, tapi semangat 45. Semangat perjuangan kita. Bapak Ibu, sebetulnya Bu Bambang mau ikut, tapi pada saat ini dia itu lagi pengobatan, dan ketika disuntik dan diberi obat itu dia imunnya drop. Nah itu sama dokter dikasih tahu sementara jangan dulu Bu, nanti kalau sudah normal itu nanti Ibu boleh berkumpul dengan orang banyak. Sekali lagi saya atas nama Bu Bambang saya minta maaf, dan salam paling hangat dari Ibu Bambang untuk semua yang dikasih dalam Yesus Kristus. Ya, Mami mohon juga doanya, doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Itu yang saya minta. Jadi kita bisa berkumpul kembali untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, mungkin saya tidak terlalu lama. Saya akan memberikan
Mari kita belajar bersama-sama mengenai Matius 4:18-22, yaitu mengenai Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Mari kita baca, saya digenap dan Bapak dan Ibu semua diganjil. 3, 2, 1. Dan ketika Yesus sedang berjalan-jalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan saudara manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikut Dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Berkah dalam. Bapak Ibu, tadi kita sudah baca bersama mengenai firman Tuhan Matius 4:18-22. Ini menceritakan tentang murid pertama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjalan di danau Galilea, Dia melihat 2 bersaudara, yaitu siapa? Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Mereka sedang apa? Sedang menjala ikan. Mereka sedang menebarkan jala untuk menjala ikan. Lalu apa kata Yesus? Mari ikutlah aku, sebab kau akan dijadikan penjala manusia. Bagaimana tanggapan mereka terhadap ajakan Yesus? Segera langsung ikut. Bagaimana Tuhan Yesus ya? Kalau misalnya kita tatap, kalau kita sembahyang, mata Tuhan Yesus itu kalau kita tatap terus, itu rasanya itu ya kita tuh melihat mata yang begitu kasih dan mata yang begitu sangat menolong dan sangat membantu kita. Ketika saya sembahyang di belakang tempat saya juga melihat itu, saya kasih gambar Tuhan Yesus, saya pandang terus matanya. Kira-kira begitu Simon dan Andreas melihat tatapan mata Tuhan Yesus, mereka mau segera mengikut Dia. Kemudian Dia melanjutkan lagi berjalan. Di sana ada perahu. Perahu itu milik siapa? Zebedeus. Dan Yesus melihat 2 orang bersaudara. Satu Yakobus, yang kedua Yohanes. Ya, dan beserta ayahnya tentu saja ya. Ketika Yesus melihat mereka, apakah mereka menganggur? Mengerjakan apa mereka? Membetulkan jalan di dalam perahu. Ketika Yesus memanggil mereka, apa jawaban mereka? Apa jawaban? Segera meninggalkan ayahnya, jalannya, perahunya. Wes ndak gagas, pokoknya melu Yesus. Nah, itu tatapan dengan Yesus luar biasa. Marilah ikut aku. Dan segera mereka meninggalkan ayahnya. Apakah mereka pamit dengan ayahnya? Tidak ada waktu untuk pamit langsung. Ayahnya pada waktu di sini tidak diceritakan, tidak dipamiti. Jadi berdua ini langsung ikut Yesus. Ya.
Lihat Tuhan Yesus melihat mencari murid, bukan murid yang pendidikan tinggi, bukan orang pintar. Dia adalah orang yang sederhana, orang-orang nelayan yang punya pendidikan rendah. Tapi kenapa Tuhan Yesus memanggil dia? Kira-kira kenapa kok ini yang dipilih Tuhan Yesus? Orang sederhana, orang yang setia, yang penurut, yang akan jadi muridnya yang paling setia. Nah, dari situ kemudian kalau ini terjadi pada kita, bagaimana tanggapan Anda? Mari ikutlah aku. Bagaimana tanggapan Anda? Segera. Alasannya? Alasannya ya jelas, Yesus meskipun awal seperti yang dikatakan, mari ikutlah aku, tidak menjanjikan segala sesuatunya akan Baik. ya. Ya. Tapi mereka juga langsung dengan segera meninggalkan Pekerjaannya, iya. bahkan meninggalkan ayahnya, Ya. langsung ikut Yesus. Demikian juga di dalam saat ini kita yang ditawari, mari ikutlah aku, ya kita harus mencontoh mereka. Ya, mencontoh mereka, kita memastikan bahwa kita akan ikut Yesus. Sebab kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Tidak ada, no other way, tidak ada jalan lain. Dia adalah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan kita. Ya, seperti mereka, Yesus berkata bahwa mereka ini orang sederhana, pendidikannya rendah, tetapi orang-orang ini dipilih Tuhan Yesus. Kenapa? Dia dipakai sebagai misinya, sebagai partner dari Tuhan Yesus untuk melaksanakan misi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan semua manusia. Itu tujuan itu. Dia tidak memandang pinter, kedudukannya tinggi, ya, tidak, orang sederhana, nelayan, tahunya cuma menjala ikan, mengemudikan, cari ikan. Tapi itu yang dipilih Tuhan Yesus. Demikian juga waktu kita mengadakan set camp, itu juga demikian, sulit sekali. Apakah gampang mencari murid? Untuk ini murid set, bukan muridnya Tuhan Yesus. Gampang apa mudah? Ini koordinator yang tengah jalani, angel banget. Tempo hari juga pernah kejadian waktu set 2. Waktu itu saya pergi ke Inggris, saya menengok anak saya berapa bulan, 1-2 bulan. Terus kemudian saya pasrahkan pada panitia, nanti tolong ya paling sedikit 40-50 orang pengikutnya. Ya Pak, siap. 2 minggu sebelum saya datang, saya tanya, berapa dapat beres Pak? 40 katanya dia. Tapi setelah saya datang, saya tanya, kalau misalnya dapat 60 untuk menjadi 50, saya cari 10 gampang. Saya mungkin pergi ke Klaten, saya mungkin pergi Simo, minta bantuan dari Pak Pri, ya di sini nanti minta bantuan rekan-rekan di sini, pasti bisa 50. Nyatanya itu dia bilang, Pak, dapatnya bukan 40 Pak, di mistik 04 Pak, 4 orang. Coba bayangkan kurang 2 minggu kita mau start untuk set 2. Sampai koordinator Romo Andri pun Pak Bambang, nak misalnya ini buatan sakit, tahun ngajen. Terus saya berbicara dengan Romo, gini Romo, coba saya kasih kesempatan, saya tak cari orang untuk mendapatkan ini. Set 2 ini harus berjalan. Kalau ini berhenti, kedepannya itu
susah sekali lagi untuk mengajak mereka yang sudah mula-mula. Begitu tiba-tiba padam, udah lagi, angin. Saya minta izin ngomong, dan kemudian saya diteladan minta tolong pada waktu Pak Hartono dan Bu Lili turun. Saya carikan murid yang mau nanti dari set 2. Pak, ada Pak, tapi mereka tidak punya biaya. Udah gak apa-apa, 8 atau 10 nanti dibiayai. Saya bilang gitu, soalnya saya hanya pengen apa, set 2 harus jalan. Kalau ini berhenti, ya sudah, lanjutannya sudah susah. Terus Pak Tono, Pak Bu Lili bisa mendapatkan tidak tahu 10 ya mungkin ya, ya 10. Kemudian saya minta tolong ke Pak Supriyanto di Simo, itu ada 8. Ya itu saya tanya, Pak tolong carikan. Ya Pak ada, cuma biayanya berapa? Tidak ada dana, tidak apa-apa. Dananya akan kita beri dana. Puji Tuhan akhirnya jalan. Saya mendapatkan siswa kurang lebih 40-50 dan kita jalan. Itu pengalaman kita. Betapa sulitnya mencari murid, apalagi sekarang. Sekarang itu susah sekali. Mungkin Pak Koordinator ini, Pak Awan juga akan mengalami seperti itu. Tapi kita tidak usah takut. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Biarlah mereka yang membimbing, mengajak mereka-mereka supaya ikut set. Ketika mereka datang untuk sekolah, waktu Bapak Hati, Bu Janti, ya contohnya Bu Janti, ketika waktu itu sudah rupanya tidak karu-karuan, ya istilahnya itu ruwet, ya datang. Ya sudah, aku ikut, tidak apa-apa. Tapi ketika sudah ikut terus, lama-lama ikut terus kemudian dibina terus, akhirnya apa-apa yang dulu yang dia alami itu akhirnya didoakan. Mudah, dia tumpah ya Bu ya, penuh dengan itu. Yang apa, jaringnya itu juga penuh semua ya, tumpahan. Ya itu dibersihkan waktu itu, didoakan Pak Tono nggak salah. Ya itu. Jadi buah-buah dari set dan cap itu luar biasa. Coba sekarang, dulu wajahnya tidak karu-karuan bisa ngajak Pak Parjo. Pak Parjo itu seorang guru tapi dia tidak gampang percaya. Coba misalnya istriku ini berubah, saya baru tahu ternyata berubah, ya Pak. Ya luar biasa Pak. Ya. Jadi bagaimana set cap bisa merubah, itu karena Roh Kudus, Tuhan Yesus yang mengubahnya. Tapi sampai sekarang saya tidak akan menghapus tulisan set di mobil saya, di box saya kasih set, lalu di truk saya kasih set, nama saya tulis set. Maksudnya untuk mewartakan banyak orang tahu set. Jadi mereka akan dan harapan akan ikut. Tempoh hari saya pernah ada orang bilang, Pak Bambang, saya kalau minta stikernya set boleh nanti saya kasih. Saya ngomong gitu. Nah itu salah satu-satunya yang ada, mungkin yang ada di seluruh set cap Indonesia itu hanya di Solo yang berani memasang itu. Itu saya tetap pasang terus. Sebab kenapa? Saya mencintai set cap luar biasa. Kalau misalnya memang tidak sakit, saya akan terus, saya tidak akan pernah berhenti. Dan saya berjanji nanti kalau misalnya Bu Bambang sudah sehat, saya akan melayani bersama-sama, tetap mengikut Tuhan sampai pada akhir hayat kita. Bapak Ibu, mengenai murid ini, itu juga terjadi pada saya. Dulu saya itu waktu jadi murid, saya dijadikan koordinator. Itu sebab kenapa? Tidak ada yang mau. Wahai Pak Bambang, orang kan gampang nunjuk, wahai. Nah sudah iya, wahai sudah mau, itu kan tanggung jawabnya ke kita, harus siap diutus.
Nah itu ya udah, di situ kita mengalami benturan-benturan yang teman-teman baik akhirnya menjadi seperti lawan musuh. Padahal itu kita itu menjalankan amanat yang dari Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada yang tidak senang, tersinggung, itu sudah biasa. Selama kita berjalan di atas rel dan firman Tuhan, kita tidak usah takut. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Itu ya. Jadi pertemuan pada malam hari ini saya menceritakan mengenai Matius ini, dan kita kembali bagaimana sulitnya mencari murid. Tuhan Yesus itu luar biasa, ya. Dia sendiri mencari murid. Yang ada 12 rasul itu ya. Ya itu. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang telah kita lalui di setgap ini kita tetap pegang teguh, jangan lepaskan. Sebab apa? Tuhan Yesus adalah pegangan kita. Kita adalah ranting-rantingnya, dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Amin. Amin. Jangan pernah meninggalkan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa di sini, walaupun sudah lama tidak berkomunitas, tapi di dalam hati saya kadang-kadang itu menyala-nyala seperti berkobar-kobar untuk memberi semangat pada Anda semua sekalian. Kok Roh Kudusnya itu dibakar terus. Jangan saya padam, jangan padamkan Roh Kudus itu. Ketika kita padam, ketika kita tidak berkomunitas, maka kita ini seperti arang. Arang kalau berkumpul dia tetap menyala, tapi ketika dia lepas dari kumpulan arang ini, dia akan mati. Demikian juga iman kita akan mati. Bahkan saudara-saudara saya dari jam 5 pagi berangkat, sekarang ngantuk nih. Tapi tetap semangat datang dia ke tempat ini. Dan pada hari ini, puji Tuhan, dia membawa tanggalan banyak, nanti dibagikan pada Anda semua, dan ada trouble si tempat minum. Jadi saya dibawa sama dia, saya bilang apa yang ada di sana dibawa dibagikan. Dia ada merusuhi tempat rumahnya. Dan itulah Bapak Ibu, apa yang mereka punyai, yang mereka juga rindu. Ketika adik saya ini didoakan oleh Pak ayahnya Mas Wawan, Pak Muji. Pada waktu itu dia ada suatu kegelisahan, didoakan Pak Muji. Pak Muji itu pakai sembahyang gitu, terus didoakan. Nyatanya itu berhasil, ya, dapat order banyak. Doanya Pak Muji luar biasa. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Kita bisa bertatap muka dan kita tetap sehat, ceria, ya, selalu mendukung satu sama lainnya. Bagi mereka yang nggak datang, nanti akan saya tinggalkan juga tanggalan dan trouble ini, tolong dikasihkan ke mereka. Suatu saat kapan kita akan bertemu lagi, nanti Bu Janti yang mengatur. Ya, demikian semoga uraian saya mengenai 4 murid Yesus yang pertama ini bisa menguatkan iman hati Anda untuk tetap memegang Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Amin. Sudah memberikan semangat bagi kita melalui Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Kebetulan sekali ini bukan kebetulan ya, benar-benar karya Tuhan. Injilnya kok persis sesuatu yang kita rindukan, kok bisa pas gitu loh dengan apa yang disampaikan Pak Bambang itu melalui Injil ini. Sungguh Tuhan luar biasa. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Iya, amin Pak. Saya mau sharing
wajib ya. Saya waktu kemarin itu menjadi panitia bantu Mas Lawang menjadi itu jadi singer sama Bu Janti waktu di Kebonaro. Waktu itu benar-benar saya itu ngalami luar biasa, Tuhan itu menunjukkan kepada saya. Saya itu lihat peserta di Kebonaro itu, satu peserta itu saya pernah ketemu, aduh anak ini kok nggak ada sukacita ya, gitu. Terus akhirnya pada waktu ritus kemarin itu sebenarnya saya tuh nggak ngalami apa-apa. Begitu acara meditasi alam itu di atas kan kita pujian dulu, terus nanti untuk mengantar peserta untuk itu. Kemudian turun, saya juga ikut turun. Saya waktu turun itu kan di depan ruang makan. Nah di sebelah ruang makan itu ada pohon nangka, buahnya banyak gede-gede itu. Saya lihat kok menarik ya buah nangka itu, saya gitu. Terus saya pandang begini. Tapi enggak, aku mau ke sana aja. Terus saya jalan ke sana. Awalnya tuh saya mau ke kamar saya dulu, sama nyari teman yang satu kamar dengan saya. Sampai di kamar kok tidak ada orang. Terus saya kembali, kemudian saya belok ke kanan arah ke ruang doa. Nah di ruang doa itu, menuju ke ruang doa itu, saya bertemu dengan anak itu. Saya bertemu itu awal tuh juga tidak ada apa, cuman ketemu ya, dia berjalan dari sana, saya dari sini mau ke sana. Terus kemudian saya sudah lewati ruang doa itu, kok tidak ada siapa-siapa ya. Terus saya kembali. Begitu saya kembali, itu rasa saya di sini tuh. Terus saya nyari anak itu tadi yang ketemu saya. Saya cari kok tidak ada ya. Apa di sini tuh sudah ada karuan-karuannya. Rasanya itu pengen meluk anak itu. Pengen tak peluk. Di mana ya? Saya cari tidak ketemu. Terus ada pengajar Cik Deno. Saya langsung ngobrol Cik Deno. Cik Deno, aku tak tolong ini. Wah itu tidak karuan ini. Saya mau meluk orang. Pengen meluk, itu pengen tak meluk. Saya meluk. Peserta ada yang tuh saya pengen peluk itu. Sakit itu loh. Terus akhirnya saya dielus-elus, sudah tenang dulu karena ini kan baru meditasi alam gitu. Sudah selesai, terus balik lagi ke atas. Terus ada yang sharing 2 orang. Terus musiknya 3, yang diambil 2. Terus saya juga waktu itu ketemu Pak Tono. Lah Pak Bu Anas kenal enggak? Ya kenal sebagai saya membimbing peserta dan itu peserta. Lah namanya nggak tahu namanya saya. Tapi saya benar-benar pengen meluk anak itu. Terus akhirnya sama Pak Tono ditanyai, anak itu ditanyai. Karena dia itu memang mengalami luka batin. Pengen jadi dulu lahir, terus kesusul adiknya, jadi sundulan ya. Jadi yang besar ini dikasihkan mbahnya, terus diopeni bayi gitu. Kemudian ya mungkin di situ ada luka batin. Terus Pak Tono bilang gini, atau ditanyai, ibu masih sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang itu ada seorang ibu yang ingin meluk Mas mau enggak? Saya dipanggil itu sudah enggak kuat, saya nangis lagi itu. Terus akhirnya saya peluk anak itu, saya peluk. Akhirnya setelah selesai acara ritus itu, dia foto-foto itu begitu, dia tuh mengalami sukacita, bisa tertawa. Awalnya itu waktu ritus itu ya tetap nggak bisa tertawa. Setelah saya merasakan itu saya tuh sampai nggak bisa berpikir ya, kenapa ya Tuhan pakai saya untuk memeluk anak itu. Dan itu di dalam hati saya itu koyok reso ditahan gitu, pengen sekali itu. Dan puji Tuhan
anak itu juga mengalami sukacita, dan saya pun juga mengalami sukacita di situ. Tuhan memang luar biasa. Di saat kalau di saat kita itu dalam keadaan terpuruk, kita janganlah takut bahwa Tuhan itu masih mencintai kita dan Tuhan itu masih selalu menyertai kita. Gitu. Terima kasih. Nah, malam hari ini karena sudah malam ya Pak, mungkin Pak Bambang juga pikiran ya tinggal Bu Bambang. Mari kita tutup persekutuan doa komsel pada malam hari ini untuk kita saling mendoakan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena perjumpaan pada malam hari ini sungguh membawa kami sukacita Tuhan. Dan sharing iman dari tadi sebelum komsel dimulai, kami juga mendengarkan sharing dari saudara-saudara kami yang menguatkan kami di dalam mengikut Engkau Tuhan. Dan kami juga bersyukur lewat Pak Bambang yang memberikan sabda Tuhan pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, di mana Yesus memilih murid-murid yang pertama. Demikian juga kita adalah murid Tuhan. Kita adalah yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tanpa Tuhan di dalam hidup kita tidak mampu untuk melakukan apapun juga. Dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita dapat menyelesaikan. Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah hidup kami. Terima kasih, dan pada malam hari ini kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk perjumpaan yang sungguh luar biasa di dalam. Semoga perjumpaan seperti ini boleh berlanjut dan boleh setiap saat kami alami, karena Engkau adalah pemersatu kami, Engkau adalah sumber sukacita kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, dengarkanlah doa-doa dari anak-anak-Mu yang hadir di sini. Bapak yang berkasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga pada malam hari ini. Kami alumni SET yang saat ini Kau kumpulkan, ini semua bukan suatu kebetulan Tuhan. Semuanya ini karena kehendak-Mu untuk kami bisa semakin mengenal akan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap hati kami Bapa, untuk kami bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau lewat orang-orang di sekitar kami. Kau urapi kami, Kau bentuk kami agar hidup kami lebih baik lagi. Bapa yang penuh kasih, berkati komsel alumni SET laki ini Bapa, kuasa-Mu yang berkarya untuk kami menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, menjadi saluran tangan kasih-Mu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kami mohon. Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami semua yang ada di sini dengan berkat kesehatan, rezeki, dan sukacita. Dan semoga dengan mendengarkan firman-Mu tadi bisa menguatkan iman kami, bisa mendewasakan iman kami. Tuhan, aku serahkan semuanya ini di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga memohon untuk Ibu Bambang yang sedang sakit. Berkatilah dan jamahlah dia. Semoga dia lekas sembuh dan bisa berkumpul bersama kami dengan sukacita. Dan berkatilah saudara-saudara kami yang dari Surabaya. Semoga dia juga menemukan kebahagiaan dan bisa pulang ke Surabaya dengan selamat dan bersukacita dan bertemu dengan keluarganya.
Dalam nama Yesus kami mohon. Ya Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu pada hari Senin kemarin. Suami saya masuk rumah sakit, namun berkat jamahan tangan-Mu Tuhan, suami kami sedikit demi sedikit sudah mengalami perbaikan dan besok hari Jumat sudah boleh pulang. Sekali lagi Tuhan, sungguh tangan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, berkati perjalanan kami hingga sampai di rumah kami dengan selamat. Kami mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Kesaksian yang kami terima, hati kami semakin berdekat dan setia kepada Engkau untuk membalas diri kami. Bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului kami, Kau panggil menghadap ya Bapa, terutama dan secara khusus kami mendoakan saudara kami, sahabat kami, alumni SEP yang kedua, Bapak Yusventius Heru Sutantio, yang beberapa hari yang lalu Kau panggil menghadap. Semoga Bapak berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan Bapak Heru Sutantio ketika masih berada di dunia ini, dan semoga Bapak memberikan belas kasihan dan kerahiman-Mu. Seandainya saudara kami masih berada di api pencucian, segera Kau angkat dan Kau persatukan dengan para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit, secara khusus dan terutama Ibu Bambang, semoga Tuhan berkenan memberikan jamahan bersama dengan bilur-bilur darah-Mu yang Maha Kudus, sehingga segala penyakit saudara-saudari kami, Ibu Bambang, segera Kau berikan kesegaran dan kesehatan. Dan untuk keluarga yang merawatnya, Kau berikan berkat penghiburan, berkat kekuatan, dan berkat sukacita, hingga selalu bersama-sama bisa selalu memuji dan menurunkan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi kami semua yang berkumpul di tempat ini Bapak, dari berbagai tempat, bahkan ada yang dari luar kota, dari Solo maupun dari Surabaya. Semoga kebersamaan kami dalam persekutuan doa ini bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Semoga persekutuan doa ini semakin menyala-nyala dalam bersama dengan api Roh Kudus yang berada di dalam hati kami, dan bisa terlaksana secara rutin di hari-hari yang akan datang, di mana kami dalam keadaan apapun, kondisi apapun, dan dari tempat manapun bisa berkumpul untuk bisa dengan sukacita memuji dan menurunkan nama-Mu. Kami mohon, demikian ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami tujukan di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberi, Kau akan meluluskan dan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa yang makasih, seluruh rangkaian pujian dan doa-doa permohonan kami akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga,
Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan segala puji dan syukur karena komsel pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, Bapa, untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati dalam perjalanan kami hingga sampai di rumah dengan selamat dan boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami ajukan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup komsel pada malam hari ini dengan sakjeke nderek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Terima kasih. Saksi Kristus. Terima kasih. Akrab kita seperti saudara kita akan selalu bercita-cita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan terima kasih untuk Pak Bambang, semuanya sudah kami sudah apa ya, ini komsel ini semuanya dari Pak Bambang membarakan api kita untuk tetap semangat. Kita alumni set 1, 2, dan 3 akan terus berlanjut untuk selalu berkumpul setiap bulannya agar kita tidak apa ya, nek kumpul apa kumpul itu loh, nek kumpul ojo wan apa ojo kumpul ini sebenarnya dulu yang jatah ketua itu Di Wawang Pak. Ini jatuhkan dimintakan ke saya karena dia katanya banyak kerjaan sama ini ada kerja pembangunan itu. Akhirnya saya sendiri dawuh siap diutus walaupun ya cilik elik kayak gini. Terima kasih. Gantian, besok gantian. Pokoknya saya terima kasih sekali, semuanya udah berjalan lancar. Bapak tetap selalu menyemangati, walaupun selama 4 bulan selama ini tidak komsel ya Pak. Kami, saya sama Bu Yuli kan sekretarisnya. Mbak Yu ini Mbak Yu ini komsel sekali ini. Nah ini sesuk naik cap, Kemis Jumat cap. Nah ini naik Senin ini aku yang acara ini, selesai acara ini. Jadi kita tidak pernah bertemu dalam 4 bulan itu karena apa kesibukan masing-masing dan kita tidak pernah klop untuk bertemu. Jadi ya udahlah libur WC sampai cap selesai. Sekarang kita bersukacita sudah cap selesai dan semuanya bisa jalan lancar
kreatif berjalan lancar, semua berkat dukungan Bapak Ibu semuanya di alumni set ini semuanya mendukung di KEP Kebonarum, karena saya minta dukungan doanya dari alumni set ini untuk dukung doa di Kebonarum. Terima kasih sekali Bapak Ibu untuk dukungan doanya di KEP Kebonarum semuanya berjalan lancar sampai selesai, dan agar kita semua menjadikan berkat bagi banyak orang lebih baik lagi dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Bambang sudah menyemangati kita semuanya agar tetap komsel ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Ini Dek. Cek, terima kasih Bu Ketua ya yang memberikan waktu kesempatan kepada saya. Oke, ya. Kolektor hari ini pujian dapat 340 miliar ya. Ibu Bapak dan saudari-saudara semuanya yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita berdoa makan ya, saya mau menyampaikan beberapa buah kata ya. Intinya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ketua PD kita Ibu Yanti, Komsel Ibu Janti ya, bahwa kenapa kemarin beberapa saat kita vakum, karena kita semua mengadakan KEP ya di Kebonarum ya, dan puji Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan dan karya Roh Kudus akhirnya KEP Kebonarum berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas doa dan restunya. Ya. Jadi saya memang ditunjuk sebagai koordinator, tetapi itu hanya tertulis saja. Realitanya yang bekerja teman-teman semua, terutama alumni KEP, alumni set Solo, Bapak Ibu. Ya. Untuk itu dengan penuh kerendahan dan kesedihan hati saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada teman-teman panitia ya. Tanpa bantuan teman-teman saya yakin nggak akan ada KEP di Roh Kudus Kebonarum ya. Dan semoga nanti ada kelanjutannya. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi semoga kebaikan Bapak Ibu semua, baik pikiran, tenaga maupun materi ya di dalam proses pelaksanaan KEP GRK 2023 KEP Perdana, semoga kebaikan penjelasan semua menjadi berkat untuk kita semuanya. Amin. Oke, itu yang perlu kami sampaikan.